Menurut gua, semua orang yang berinvestasi itu sudah pasti akan mendapatkan 1 miliar rupiah ya, kalau misalnya dia hidup panjang. Karena gue memang percaya ya, 1 miliar itu adalah angka yang harus dicapai oleh semua orang gitu. Tapi kenyataannya ya cuma sedikit orang doang yang bisa mencapai 1 miliar rupiah. Itu alasannya kenapa, karena mereka nggak tahu ya cara bermainnya itu seperti apa, cara main game investasi ini seperti apa. Walaupun gue juga ngerti ya, nggak semua orang itu punya privilege juga yang bisa kalian langsung mulai investasi gitu. Ada yang punya tanggungan, mungkin ada yang harus biayain orang tuanya, harus ada yang biayain adiknya sekolah dan lain-lain. Jadi uangnya itu terpakai semua gitu. Solusinya gimana? Nah, maka dari itu gue bakal bongkar semua rahasianya di video ini. Oke, jadi langsung aja ya di slide gua sekarang, ini udah gue bikin rumus mudah dari 0 sampai 1 miliar pertama gitu. Karena yang tadi gue bilang, setiap orang itu sangat-sangat berhak untuk mendapatkan 1 miliar pertama mereka gitu. Dan menurut gue itu bukan angka yang cukup besar gitu, itu angka yang kecil gitu untuk dunia ini ya menurut gua. Selanjutnya, ini keajaiban dunia ke-8. Ya, harusnya kalian udah tahu quotes ini juga ya. Compound interest is the eight wonders of the world. He who understands earns it, he who doesn't pays it. Ini adalah kata-kata dari Albert Einstein ya, orang terpintar di dunia gitu kan, digadang-gadang. Dan ini dia bilang compounding interest itu sebagai keajaiban dunia ke-8. Dan rahasianya ini bakal gue bongkar juga di sini dan gue nanti bakal praktekin juga ke kalian gitu. Dari modal berapa sampai modal berapa kalau kalian investasi gitu, sampai akhirnya bisa mencapai 1 miliar rupiah gitu. Jadi sebelum kita deep dive lebih dalam lagi, gue bakal sharing juga ke kalian apa itu compounding interest. Harusnya kalian udah belajar juga ya di sekolah ya, bagi beberapa orang ya. Dan compound interest ini adalah bunga atas pokok plus bunga yang telah dihasilkan. Maksudnya gimana? Kalian punya 100 juta nih ya, 100 juta ya, kalian taruh deposito, kalian dapat 5% misalnya, berarti jadi berapa? Jadi 105 juta. Nah, next 5%-nya itu bukan dari 100 juta lagi, tapi dari 105 juta. Jadi itu bakal bergulung terus gitu, sampai akhirnya ya menghasilkan angka yang cukup signifikan gitu. Jadi sebenarnya persenannya tuh nggak usah terlalu besar, yang penting lama tahunnya yang harus diperhatikan. Dan compound interest ini ya menghasilkan pertumbuhan eksponensial ya, yaitu yang namanya kurva melengkung ke atas ya, bisa gue bilang seperti itu. Walaupun tadi gue bilang ya, kayak kesannya persenan tuh nggak penting ya, bukan maksud gue nggak penting, tapi lebih penting waktunya dibanding persenannya gitu. Walaupun dua-duanya sama-sama penting, tapi lebih penting waktunya, seperti itu. Ini gue bakal contohin ke kalian ya, ilustrasi compounding interest, perbedaan antara CAGR 1% dan 10% itu sangat jauh ya. Itu lebih dari 30 kali lipat. Kalau misalnya kalian dihitung dalam periode waktu yang cukup lama. Contoh ya, kalau misalnya dapat 1% per tahun ya, kalian misal dapat return 1% per tahun, itu kalian uang kalian ya, yang tadinya dari $1.000, ini kan contohnya $1.000 ya, $1.000 earning different rates over the 40 years. Ini anggap aja nih, 1% ya dari $1.000 itu berapa? Berarti $10 gitu kan, berarti $110. Jadi kalian di saat udah 40 tahun, kalian itu cuma dapat $1.488. Itu sangat-sangat kecil. Tapi kalau misalnya kalian lihat ya, next-nya yang 3%, 5%, itu at the end tuh bakal gap-nya semakin jauh gitu. Kalau misalnya 5% aja ya, per tahun ya, dari return-nya, itu kalian udah dapat $7.000 dari $1.000. Tapi kalau misalnya kalian 10% ya, di-compound selama 40 tahun, kalian bakal dapat 45.000%. Ya, dan ini 10% itu apakah angka yang besar? Ya itu angka yang cukup besar gitu, dengan ya kalau bisa dibilang risk free gitu. Kalau kita ngomongin Bitcoin, kalau kalian nanya juga Bitcoin tuh CAGR-nya berapa dan lain-lain itu bakal gue bahas di akhir video juga ya. Kita bakal bandingin juga aset-aset lain dan juga Bitcoin, mana yang paling worth it untuk ya dijadikan ya investasi kalian gitu, biar compounding-nya lebih cepat dan juga lebih aman. Jadi ini sedikit teknis ya, ini rumus ya, rumus dari compounding interest. Ya ini gue bukan guru matematika, tapi gue sharing sedikit ke kalian. Jadi intinya ini apa? A ini apa? A ini tuh adalah compounding interest ya maksud gua ya. P ini apa? P itu adalah jumlah pokok ya, dihasilkan oleh compound hasil. Jumlah pokok kalian awal berapa, ini ada suku bunga nominal tahunan dalam bentuk desimal. Ini R ya, sebelah sini R. Jadi R ini diisinya gimana? Misalnya kalian tuh 10% ya per tahun, berarti kalian itu tulisnya bukan 10% tapi 0,1% gitu ya. Nah selanjutnya, N itu frekuensi penggandaan bunga per tahun. Kalau misalnya kita hitungnya di compound-nya 1 tahun sekali, berarti itu kalian tulis aja 1 gitu ya. Selanjutnya T-nya itu jumlah tahun, gitu. Jadi frekuensinya dikali jumlah tahun gitu dan hasilnya nanti bakal muncul juga gitu. Oke, jadi selanjutnya ini ada rumus untuk ya kita menghitung inflasi realnya gitu ya. Karena memang ya kita gak boleh lupa untuk menghitung inflasi ya biar kita tuh gak bias juga gitu dalam kita berinvestasi. Jadi disarankan ya investasi itu dengan CAGR di atas 10% yaitu ini real inflation. Ini maksudnya gimana ya? Contohnya, ini satunya kita diemin dulu ya. R ini adalah apa? R ini adalah return dari
ya bunga kita lah, mungkin return atau interest kita yang kita dapat dari investasi contoh 10%, kalau nggak 15% gitu ya. 15% ya, terus udah gitu ini inflasinya berapa? Ya kalau misalnya di Indo ya mungkin kalau katanya sih 3%, tapi kalau kita hitung dengan barang-barang naik dan dengan USD ya mungkin 6% or maybe more gitu ya, kita anggap 6% gitu. 6% ini ya nanti bakal dihitung kan, berarti ini kan satu ditambah 0,15 ya. Kenapa di 0,15? Karena kalau dipersenin kan ya 15% tuh 0,15 kalau didesimalin. Sama ya, inflasi juga kalau didesimalin itu jadi berapa tadi? 0,06 gitu. Jadi kalau misalnya kalian lihat ya atau kalian kurangin atau kalian hitung semuanya, yaitu total-total sekitar 8,5% return investasi kalian, gitu. Jadi kalau kalian dapat 15% setahun, ya itu kemungkinan besar ya kalian cuman dapat 8,5% per tahun, udah di-adjust dengan inflation, gitu ya. Dan ini gue langsung bakal praktekin juga dan juga bandingin ya beberapa aset ya, dari 10 tahun terakhir ya. Bitcoin ya, kalau di rata-rata dari 10 tahun terakhir, dari 2016 ya, 2015, 2016, nah itu Bitcoin CAGR-nya itu sekitar 70%-an gitu ya, dengan mengalami kenaikan sebesar 21.600% ya, atau sekitar 216x gitu ya. Jadi rata-rata per tahunnya itu CAGR-nya 70% lah ya, plus minus lah ya. Jadi bisa dibilang ya lebih dikit dari 70 atau minus dikit dari 70, tapi rata-rata 70% gitu. Ini adalah angka investasi ya, atau return investasi yang sangat-sangat tinggi gitu. Selanjutnya, S&P 500 CAGR. Jadi CAGR S&P 500 ya, ini bursa terbesar juga dari 500 companies juga. Ya ini selama 10 tahun terakhir, ya ini mengalami kenaikan sebesar 241%. Ya 241% atau 2,5x dengan CAGR 10% per tahunnya. Jadi kalau misalnya kalian invest di S&P, ya dengan inflasi real ya, kita contoh inflasi real di Indonesia aja. Karena inflasi kan ada 2 ya. Ada inflasi dari currency yang paling kuat yang dominan yaitu USD, yang kedua dari inflasi dari bahan pokok atau mungkin dari barang-barang yang terus naik gitu harganya kan. Itu kalau di rata-rata secara rupiah ya 10%-an gitu. Jadi kalau kalian invest dalam S&P 500, ya itu kalian mungkin bisalah masih bisa melawan inflasi seperti itu. Selanjutnya, gold CAGR. Gold CAGR itu dalam 10 tahun terakhir, yaitu emas kan mengalami kenaikan 3,3x ya dalam 10 tahun. Dengan CAGR 11-12%. Jadi rata-ratanya tuh 11-12% per tahunnya. Ini udah oke banget gitu. Jadi kalau misalnya kalian lihat lebih oke gold atau lebih oke S&P, ya kalau untuk sekarang gold gitu. Kenapa? Karena dibantu dengan ya tahun terakhir ini ya 2025, 2026 ini ya awal. Ini naiknya lumayan signifikan karena kondisi geopolitiknya juga ya tidak menentu juga ya, seperti itu. Selanjutnya ini contoh BBCA ya, Bank BCA, ini selama 10 tahun terakhir BBCA itu mengalami kenaikan sebesar 200% ya, dengan CAGR 9-10%, belum termasuk dividen dan juga stock split. Jadi mungkin kalau BCA di rata-rata ya total ya, itu mungkin sekitar 15%-an gitu ya per tahun ya, bisa gue bilang untuk CAGR-nya. Ini kan gue belum hitung sebagai dividen juga, karena dividen itu ya kalian nggak usah pisah-pisahin dividen lah. Anggaplah capital gain plus dividen itu digabung sama dengan ya 15% per tahun gitu ya, ditambah dengan stock split-nya ya sudah terjadi gitu ya. Oke, kita sekarang udah masuk ke bagian yang paling serunya ya. Kita bakal hitung ya dari uang-uang yang ada 3 macam skenario di sini. Yang pertama 1 juta, yang kedua 5 juta, yang ketiga 10 juta per bulan ya untuk kalian keluar untuk investasikan gitu. Kita contoh ya dari initial investment-nya, berarti kalian kalian bisa tulis 1 juta ya. Ini bentukannya dalam dolar ya, ini jadi 1 juta dolar tapi kalian anggap aja ini rupiah gitu ya. Monthly contribution-nya ini juga 1 juta. Jadi kalian tuh setiap bulan harus rutin masukin 1 juta rupiah gitu ya ke investasi ini. Length time in years-nya nanti kita isi terakhir. Nah ini estimate interest rate-nya berapa? Kita coba lihat lagi yang sebelumnya ya. Yang pertama yaitu apa? Yaitu Bitcoin sekitar 70% ya per tahunnya kalau ditarik dari 10 tahun terakhir. Yang kedua S&P 500 ya 10% gitu. Yang ketiga itu gold ya 11-12%. Selanjutnya ini BBCA ya 9-10% belum termasuk dividen, kalau termasuk ya 15%-an mungkin ya. Nah ini kalau misalnya mau gua rata-ratain semua, ini gua rata-ratain ya dari BCA ya, S&P 500, gold, dan juga Bitcoin. Hasilnya di berapa? Ya hasilnya mungkin sekitar 25-30% per tahunnya, itu return investasi. Langsung gua hitung aja ya. Nah ini kalian bisa langsung tulis ya, estimated interest rate-nya berapa, kalian bisa tulis 30% gitu ya. Compound frekuensi berapa? Annually ya. Dan kalian bisa lihat juga length of time in years-nya berapa. Kalian cobain, kalau 20 tahun ya dengan 1 juta doang, 30% setahun ya, itu berapa? Kalian bisa calculate langsung. Kalian udah punya sekitar 7 miliar rupiah. Ini udah sangat-sangat besar ya kalian bisa lihat ya, 7 miliar rupiah. Jadi dalam 20 tahun ya kalau kalian rutin ya 1 juta per bulan ya itu udah pasti kalian dapat 1 miliar gitu. Jadi gak usah 20 tahun ya, kita coba turunin 10 tahun.
ya. Kalau 10 tahun, oh ini masih 500-an juta. Berarti kita butuh ya sekitar 13 tahun ya. Ya 13 tahun kalian udah bisa dapat 1 miliar rupiah gitu. Jadi segampang itu sebenarnya kalau misalnya kalian benar-benar ngerti gamenya. Kalian tinggal investasi ke aset yang kalian benar-benar pahami ya, anggaplah Bitcoin gitu ya. Kita karena ambilnya return yang tinggi, ya 30%, ya berarti kita bilangnya yang ada resikonya juga ya, which is Bitcoin gitu. Tapi kalau misalnya ditarik long term 10 sampai 20 tahun itu kemungkinan besar bakal naik gitu kan. Nah ini kalau skenario yang 1 juta. Kalau enggak, kita turunin ya, estimate interest rate-nya nggak usah 30% deh ya, kita lihat 12% aja gitu. Kalau 12% itu butuh berapa tahun, ya kita 30 tahun aja ya, coba. Udah dapat berapa? Udah dapat 2,9 M nih. Oh, berarti kita turunin ya, biar pas 1 M, 23 tahun. Nah, 1,2 M. Jadi, kalian dengan return 12% doang, ya 12% per tahun, ya itu kalian mau masuk BCA, S&P aja, S&P atau gold ya. Gold kan 11%-an kan ya, 11-12%. Kalian dengan masuk 1 juta per bulan, kalian udah dapat ya 1,2 miliar gitu, hanya dalam waktu 12 tahun, sorry 23 tahun, gitu. Dan itu bukan waktu yang cukup lama gitu kan, itu lumayan ya oke lah, mungkin rada lama ya menurut kalian. Tapi kalau misalnya kalian mulai investasinya dari mana, dari umur 20, kalian umur 40 udah punya miliaran gitu loh, bisa gue bilang. Belum lagi kalau misalnya kalian ada kerjaan, kalian dapat income yang lebih besar lagi, ya, kalian udah dapat lebih income lebih besar, kalian bisa investasi lebih, bukan 1 juta lagi, gitu. Kita langsung next ke yang 5 juta sekarang ya, 5 juta. Ini juga diganti jadi 5 juta. Kalau 5 juta ini pastinya jauh lebih mudah gitu, karena modalnya lebih besar juga. Ini mungkin ya 10 tahun coba kita lihat, dengan interest rate-nya nggak usah besar-besar, 12% aja ya. Tadi kan gue bilang 30% tuh rata-rata kalau dibandingin dengan Bitcoin juga. Kita Bitcoin-nya kita buang deh ya. Nah ini langsung 1 miliar nih udah dapat hanya dalam waktu 10 tahun, gitu. Kalau kalian masuk 5 juta per bulan gitu, hanya untuk investasi di mungkin di emas, kalau kalian comfort di emas ya silahkan di emas, atau mau di BCA, di S&P ya bebas gitu ya. Kita lanjut lagi, satu lagi ke yang skenario 10 juta per bulannya. Kalau 10 juta per bulan, ini mungkin nggak usah 10 tahun ya. Coba kita lihat 5 tahun. Dengan estimate interest rate-nya 12% juga ya. Kita ambil ini masih 770 juta, berarti kita butuh ya 6 atau 7 tahun, 7 tahun ya. 7 tahun udah 1,2 M. Nah, kalian bisa lihat ya. Jadi gak terlalu sulit sebenarnya kalau kalian ngerti gimana caranya dan how compounding interest work, kalian itu nggak bakal ya, nggak punya 1 miliar itu kayak mustahil gitu kalau kalian benar-benar ngerti gitu. Jadi ya kuncinya di mana ya, kalian harus investasi gitu, mau kerja dari manapun itu. Contoh gaji kalian sekarang UMR Jakarta 5 jutaan lah. Kalian hidup 4 juta juga bisa kalau misalnya kalian benar-benar hemat. Jadi kalian butuh sekitar waktu berapa tahun tadi? Sekitar 20-an tahun, ya. Kalau misalnya kalian invest ke BBCA terus atau S&P terus 1 juta 1 juta 1 juta per bulannya, dapat 1 miliar. 1,2 M tadi gue inget. Jadi, ya itulah gunanya investasi dibanding kalian ya dapat duit tabung lagi, tembak aja ke instrumen investasi apapun. Gue gak ngajak kalian masuk Bitcoin atau BBCA, apapun itu. Yang penting kalian ngerti, ya. Jadi gua harap setelah kalian nonton video ini kalian mulai terbuka ya mata kalian ya tentang compounding interest dan buang-buang lah itu mindset pengen cepet kaya dan lain-lain itu most likely impossible ya. Karena jadi orang sukses atau jadi orang yang kaya itu butuh proses gitu. Karena kalau misalnya kita sukses kecepatan, kita itu bakal jadi egois. Kita mulai jadi sombong atau arogan. Tapi kalau misalnya kita jadi suksesnya itu pelan-pelan, itu kita malah dapat wisdom gitu atau kebijaksanaan.